Kita coba sekali lagi minta restu dari orang tua aku. Kalau direstuin syukur, kalau gak direstuin, kita habisin aja mereka. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan selamat tahun baru untuk kalian semua. Selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih daripada kemarin. Nah, untuk episode pertama, video pertama kita di tahun ini, gue akan bawain cerita yang agak lebih panjang dan agak sedikit menarik. Karena awal mula dari kasus ini sebenarnya gara-gara jurusan kuliah. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Nancy Hazen adalah anak dari keluarga old money, terpandang, dan merupakan pejabat di pemerintahan. Sejak kecil dikenal sebagai anak multi talenta, pintar akting, main teater, main banyak alat musik, piano, biola, harmonika, dan juga bisa nari balet, dan akhirnya pas dewasa jadi pelukis profesional. Bapaknya seorang ahli geologi, dan suatu hari bapaknya dipindah tugaskan ke Afrika Selatan. Jadi, Nancy sekeluarga pindah ke Afrika. Waktu Nancy berumur 19 tahun, dia bertemu dengan seorang pria bernama Ian. Waktu Nancy dan Ian pacaran, keluarga Nancy menentang. Nancy gak peduli dan tetap menikah dengan Ian. Mereka lalu punya 2 anak, tapi begitu anak kedua lahir, Nancy dan Ian memutuskan untuk bercerai. Karena ternyata menurut Nancy, Ian orangnya kasar dan kekanak-kanakan. Nancy nggak tahan. Di umur yang masih sangat muda, Nancy sudah menjadi single mother, merawat 2 anaknya sendirian dari hasil uang investasi emas selama 6 tahun. Dan setelah 6 tahun bercerai, Nancy bertemu lagi dengan seorang pria, kali ini bernama Derek. Siapa itu Derek? Lahir di Afrika Selatan, Derek terlahir di keluarga yang sangat kaya. Derek lulusan teknik, dia sempat kerja di Inggris, pernah menikah dengan seorang wanita dari New Zealand, dan sudah punya 3 anak. Tapi, akhirnya bercerai. Nggak tahu kenapa. Begitu Derek dan ketiga anak kandungnya pulang ke Afrika, secara tidak sengaja Derek bertemu dengan Nancy. Dan Derek dan Nancy ini langsung nyambung guys. Mungkin karena mereka sama-sama single parent kali ya. Dan juga bagi Nancy, dia memang butuh seorang pria yang lebih tua. Karena mantan suaminya tadi kan kekanak-kanakan. Di mata Nancy, Derek ini adalah tipe suami yang memang dia butuhkan. Jadi akhirnya Nancy dan Derek menikah. Meskipun umur mereka terpaut jauh. Nancy waktu itu masih 27, sedangkan Derek sudah 46 tahun. Karena masing-masing dari mereka sudah punya anak, kalau di total anak mereka udah 5, Nancy dan Derek memutuskan cukup punya 1 anak lagi aja. Dan lahirlah anak pertama dan terakhir mereka, yaitu Elizabeth Roxanne. Kurang tahu kenapa, meskipun Elizabeth lahir di Afrika, tepatnya di Zimbabwe, dia tetap dianggap sebagai warga negara Kanada. Mungkin Nancy atau Derek ini ada yang orang Kanada kali ya. Nah, di Zimbabwe, Derek bekerja sebagai CEO di perusahaan tambang. Derek baik banget guys, gak rasis sama sekali. Semua pekerjanya, baik yang kulit hitam maupun kulit putih, dikasih jabatan dan promosi yang sesuai. Tapi menurut informasi yang gue dapatkan dari podcast Morbid, saat itu Perdana Menteri Zimbabwe orangnya rasis. Dia nggak suka kalau orang kulit hitam dapat perlakuan yang sama dengan orang kulit putih. Berkali-kali Derek diancam dan dimarahi, tapi Derek gak peduli. Dia selalu mengabaikan ancaman ini dan selalu memperlakukan semua pekerja dengan setara, gak rasis sama sekali. Sampai akhirnya Derek diberikan hukuman. Dia nggak boleh keluar dari rumah. Dan saat itulah Derek merasa keselamatan keluarganya dan dirinya terancam di Afrika. Jadi Derek memutuskan untuk resign dan bekerja di Swiss. Pindahlah keluarga mereka ke Swiss. Nah, kita sekarang ngomongin soal Elizabeth, anak mereka. Elizabeth terkenal sangat pintar di sekolah sejak kecil. Karena pindah-pindah terus, Elizabeth sempat sekolah di Inggris dan sekarang sekolahnya di Swiss. Mirip dengan ibunya, Elizabeth sangat pintar dan sangat berbakat. Pintar akting, main teater, main alat musik, dan hampir semua nilainya selalu A. Elizabeth bahkan bisa berbahasa Yunani, Latin, Perancis. Pokoknya nilai-nilainya sangat impresif. Waktu Elizabeth berumur 17 tahun, Derek ayahnya pensiun. Ibunya, Nancy, ingin menghabiskan waktu pensiun mereka di kampung halamannya di Virginia. Jadi pindahlah Nancy dengan Derek balik ke Virginia.
Sedangkan Elizabeth masih di Swiss melanjutkan sekolahnya SMA. Nah, waktu itu Elizabeth umurnya 17 tahun dan sudah masuk SMA kelas 3. Di benak Nancy, begitu Elizabeth lulus SMA, Elizabeth bakal ditarik ke Virginia untuk kuliah di sana. Tapi di tahun terakhir di kelas 3 SMA ini, ada masalah guys. Jadi Elizabeth itu disuruh untuk pilih kelas peminatan. Nancy dan Derek menyuruh Elizabeth untuk ngambil peminatan teknik. Sedangkan Elizabeth pengennya kuliah di jurusan sejarah. Meskipun Elizabeth sudah menolak berkali-kali, Nancy dan Derek tetap mengirim surat ke sekolah Elizabeth yang menyatakan Elizabeth akan masuk mengikuti kelas penjurusan teknik. Dan disinilah awal hancurnya kehidupan Elizabeth mulai terjadi. Karena ingin memberontak, Elizabeth mulai nakal. Elizabeth yang tadinya anak murid idaman banget, gak neko-neko, gak aneh-aneh, tiba-tiba tahun itu berubah total. Di tahun terakhir SMA-nya, nilai Elizabeth tuh hancur sehancur-hancurnya. Bahkan Elizabeth juga terlibat dalam dunia narkoba. Guru-guru mulai khawatir. Awalnya didiemin aja, tapi lama-kelamaan sangat memprihatinkan. Setelah mendengar hal ini, barulah Nancy dan Derek memperbolehkan Elizabeth untuk masuk ke kelas peminatan sejarah. Tapi semuanya sudah terlambat guys. Nilai-nilai Elizabeth sudah nggak bisa lagi diselamatkan. Elizabeth terpaksa mengulang 1 tahun. Dia nggak naik kelas. Bukan nggak naik kelas, dia nggak lulus. Elizabeth tentu aja menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang tuanya, dan merasa malu karena dia nggak lulus. Sedangkan semua teman-temannya udah lulus semua. Padahal Elizabeth ini anak yang sangat pintar dan sangat berbakat. Bayangin perasaannya saat tahu dia nggak lulus. Padahal dia jauh lebih pintar daripada teman-temannya. Di tahun ajaran baru, Elizabeth bertemu dengan Melinda, teman baru yang membawa pengaruh narkoba dan alkohol yang sangat buruk bagi Elizabeth. Elizabeth ini nakalnya makin menjadi-jadi. Suatu hari, Elizabeth datang ke sekolah dalam pengaruh narkoba. Dan karena hal ini, dia langsung dikeluarkan dari sekolah. Waktu itu, sekolah sempat nelpon Nancy dan Derek untuk mengabari hal ini. Tapi Nancy dan Derek nggak ngangkat telepon. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Elizabeth? Elizabeth melarikan diri ke Paris bersama Melinda. Pergi begitu aja. Bagaimana kehidupan Elizabeth dan Melinda di Paris? Kedua anak perempuan yang masih berumur 18 tahun ini hidup luntang-lantung. Mereka gak punya ijazah, gak punya uang tabungan, dan akhirnya kerja serabutan sebagai pemetik anggur. Hidup mereka di Paris sangat-sangat keras. Mereka dirampok, butuh narkoba tapi nggak punya uang. Jadi akhirnya mereka dimanfaatkan oleh para laki-laki untuk mendapatkan narkoba. Kalian tahu lah maksudnya apa. Seluruh barang yang mereka punya satu persatu dijual. Sampai mereka hampir nggak punya apa-apa lagi. Kondisi Elizabeth waktu itu kutuan, mengalami pendarahan yang tidak berhenti, dan kepalanya itu banyak luka di bagian rambut yang mohak. Akhirnya mereka minta tolong ke kedutaan untuk diberikan tiket pesawat pulang ke rumah. Mereka nggak sanggup lagi tinggal di Paris. Di kedutaan, nama Elizabeth dan Melinda sudah dicatat dan foto mereka sudah lama diawasi oleh petugas. Karena dua anak ini dilaporkan sebagai anak yang hilang. Karena kondisi Elizabeth dan Melinda sangat memprihatinkan, petugas terpaksa merawat Elizabeth dan Melinda dulu karena kondisi mereka tidak fit untuk terbang. Setelah agak sehat, barulah Nancy dan Derek ditelepon, dikabarin, orang tua Melinda juga dikabarin, dan di sini polisi bilang kondisi mental Elizabeth dan Melinda sama-sama sangat trauma sampai-sampai kedua wanita ini tidak mau dipisahkan. Melinda awalnya gak mau pulang ke rumahnya, dia pengen ikut Elizabeth. Tapi akhirnya setelah dibujuk, Melinda mau pulang. Begitu Elizabeth dan Melinda sama-sama pulang ke rumah masing-masing, mereka gak pernah lagi kontakan sama sekali. Aneh ya? Nah, begitu kembali ke Virginia, kehidupan Elizabeth dimulai lagi dari nol. Akhirnya, Elizabeth bisa masuk universitas dan kuliah di jurusan sejarah. Tapi waktu itu umur Elizabeth sudah 20 tahun, 2 tahun lebih muda daripada teman-teman angkatannya. Elizabeth masih sangat pintar, sangat impresif, bahkan langsung masuk ke dalam kelompok elit di kampus. Dan waktu ospek, Elizabeth bertemu dengan seorang pria yang bernama Jens Soring. Jens adalah warga negara Jerman yang lahir di Thailand, tapi besar di Amerika karena bapaknya seorang diplomat Jerman. Mirip dengan Elizabeth, Jens sering acting, bisa main band, dan sangat pintar. Begitu Elizabeth dan Jens bertemu, mereka langsung merasa, ini nih, cocok, sama-sama pintar.
Dan meskipun Elizabeth lebih tua 2 tahun, Jens dan Elizabeth tetap melanjutkan hubungan mereka dan berpacaran. Suatu hari, Jens diundang untuk makan siang oleh Nancy dan Derek. Mereka pengen tahu pacar Elizabeth itu cowok baik-baik atau bukan. Pas di restoran, first impression Nancy dan Derek ke Jens ini kurang baik, guys. Jens kelihatan grogi, gugup, dan gemetaran. Melihat tingkah Jens yang selalu grogi, gugup, dan gemetaran, Nancy dan Derek takut Jens ngobat. Nah, mereka takut kalau Elizabeth pacaran dengan Jens, Elizabeth bakal ngobat lagi juga. Jadi, sepulang dari makan siang itu, Nancy dan Derek langsung menyuruh Elizabeth untuk putus dari Jens. Dia nggak mau putus. Elizabeth juga memberitahu Jens bahwa kedua orang tuanya tidak merestui hubungan mereka, yang pada akhirnya membuat Jens merasa tersinggung dan marah. Beberapa bulan kemudian, pada 3 April 1985, Elizabeth berusaha menelpon kedua orang tuanya berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Kondisinya waktu itu Elizabeth lagi tinggal di asrama kampus. Jadi dia bingung, dia harus gimana untuk ngecek keadaan orang tuanya, kenapa gak angkat telepon. Jadi Elizabeth nelpon salah satu teman orang tuanya untuk cek keadaan rumah. Waktu dicek ke dalam rumah, Derek yang saat itu berumur 72 tahun ditemukan sudah meninggal bersimbah darah. Polisi langsung ditelepon dan gak ada satu orang pun yang boleh masuk ke dalam rumah. Begitu polisi datang, barulah rumah dijelajahi dan barulah jenazah Nancy juga ditemukan di dapur. Waktu itu Nancy masih berumur 43 tahun dan meninggal saat masih menggunakan baju tidur. Sama-sama berlumuran darah. 30 kali lebih dengan pisau di bagian wajah, leher, dan dada. Polisi gak melihat ada tanda-tanda penyusup, gak ada indikasi pelecehan seksual, dan polisi yakin pelaku datang sebagai tamu makan malam sebelum melaksanakan aksi kejamnya. Awalnya ada rumor kasus ini adalah pembunuhan ritual setan, tapi langsung ditangkas oleh FBI yang yakin pelaku adalah seorang wanita yang sudah dikenal dan sudah mengetahui seluk-beluk rumah. Pelaku bahkan diyakini sempat mandi sebelum melarikan diri. Masalahnya adalah satu-satunya keluarga, satu-satunya wanita yang tinggal di Virginia, cuman Elizabeth. Anak-anak yang lain sudah tinggal di negara lain, sudah punya kehidupan masing-masing, sudah berkeluarga dan jauh dari rumah. Tapi, Elizabeth punya alibi. Di hari kedua orang tuanya dihabisi, Elizabeth pergi jalan-jalan keluar kota selama weekend bersama pacarnya Jens. Tapi entah kenapa orang-orang tetap cukup curiga. Waktu di pemakaman, Jens hadir dengan wajah bengkak, biru, dan banyak bekas luka di bagian atas mata dan sekitar pergelangan tangan. Ditambah lagi, ekspresi wajah Elizabeth waktu kedua orang tuanya dikubur biasa aja, kayak gak ada emosi. Waktu diwawancarai oleh polisi, Elizabeth bilang, "Ayahku punya banyak musuh." Polisi makin merasa ada yang aneh. Jadi, dicarilah mobil sewaan yang dipakai oleh Elizabeth dan Jens saat mereka jalan-jalan di hari kejadian. Di situ polisi nggak menemukan ada bekas noda darah apapun. Jarak yang mereka tempuh dengan mobil sewaan ini terlalu banyak. Jarak yang mereka tempuh dengan mobil sewaan nggak cocok dengan cerita mereka yang bilang mereka ke kota sebelah yang cuma berjarak 2 jam. Malahan, jarak yang tercatat di mobil sangat cocok dengan kalkulasi perjalanan bolak-balik dari rumah Nancy dan Derek. Waktu ditanya polisi, kok bisa cerita dan jarak yang tercatat di mobil nggak cocok? Elizabeth jawab, "Oh iya, soalnya kita tersesat, jadinya muter-muter dulu." Akhirnya polisi memanggil Jens untuk diinterview. Jens nggak mau ngomong sama sekali. Nggak mau tes kebohongan, nggak mau kasih sidik jari, nggak mau kasih DNA, nggak mau kasih darah. Pokoknya sama sekali nggak mau berkoordinasi dengan polisi. Alasannya, "Bapak saya diplomat. Saya gak mau terlibat sama sekali, takut reputasi keluarga hancur." Alasannya kan gak masuk akal ya guys. Jadi tetap polisi itu berusaha untuk terus-terusan mendesak. Sampai akhirnya Jens dan Elizabeth suatu hari melarikan diri ke Eropa, tepatnya ke Inggris. Mereka sempat memasukkan identitas di Thailand, mengaku sebagai suami istri dengan nama Tim dan Julia Holt, warga negara Kanada. Nah, di Inggris, Elizabeth dan Jens tidak bekerja. Mereka mendapatkan uang dari hasil memalsukan barang dan maling selama lebih dari setahun. Sampai akhirnya suatu hari mereka tertangkap basah dan begitu dibawa ke polisi, identitas palsu mereka segera ketahuan. Elizabeth dan Jens langsung ditahan. Oleh polisi, Jens ditawari keringanan. Kalau mau mengaku,
Jens dijanjikan akan diadili di Jerman, bukan di Amerika. Kalau Jens diadili di Jerman, hukuman terberat yang bisa dia dapatkan cuma 10 tahun karena ada semacam undang-undang khusus gitu di sana. Dan Jens sendiri masih di bawah umur waktu pembunuhan terjadi. Jens setuju dan mengakui semua perbuatannya. Menurut Jens, waktu itu dia dan Nancy memang niatnya cuma jalan-jalan. Tapi waktu ngobrol di mobil, tiba-tiba mereka membahas kebencian terhadap Nancy dan Derek. Di bawah pengaruh narkoba, tiba-tiba datanglah ide. Nancy bilang, kita coba sekali lagi minta restu dari orang tua aku. Kalau direstuin syukur, kalau gak direstuin, kita habisin aja mereka. Jadi mereka menyusun rencana. Sebelum menemui Nancy dan Derek, Elizabeth dan Jens sengaja mengumpulin barang bukti sebagai alibi. Contohnya hotel, tiket nonton, supaya alibi mereka kuat gitu. Baru akhirnya mereka pergi ke rumah Nancy dan Derek. Awalnya mereka berdua datang dan diterima baik-baik di rumah itu. Tapi ternyata, kalau kata Jens, tiba-tiba Derek mendorong dia ke dinding. Dan untuk menyelamatkan diri, Jens menusuk leher Derek dengan pisau. Gua sih nggak percaya ya. Akhirnya terjadilah baku hantam, dan pada akhirnya Nancy dan Derek meninggal dunia. Setelah Jens memberikan pengakuan ini ke polisi, akhirnya Elizabeth juga ngaku bersalah tanpa argumen sama sekali. Nah, sebenarnya motif kasus ini juga agak kurang jelas. Tapi kemungkinan pertama adalah karena mental illness. Elizabeth punya gangguan borderline personality disorder, sedangkan Jens menderita delusional disorder. Jadi emosi dan kondisi mental keduanya sangat rentan dan terganggu. Sedangkan motif kedua yang sebenarnya belum bisa dikonfirmasi tapi kemungkinan memang benar. Elizabeth pernah bilang ibunya terlalu sayang dengan dia secara berlebihan. Dan ada indikasi Elizabeth waktu kecil dilecehkan oleh ibunya sendiri. Polisi sempat menemukan beberapa foto Elizabeth masih kecil yang tidak senonoh di dalam ruang melukis Nancy. Nggak tahu ini artinya apa, apakah Nancy menjadikan Elizabeth sebagai objek lukisannya atau ada niat lain yang tersembunyi, kita nggak tahu. Karena kasus ini Elizabeth dihukum di penjara 2 kali 45 tahun, sedangkan Jens dia nggak jadi diadilin di Jerman, dia tetap diadili di Amerika. Jens langsung marah dong dan langsung menarik semua pengakuannya. Dia bilang semua pengakuannya itu bohong karena dia berusaha untuk melindungi Elizabeth, karena dia cinta dengan Elizabeth dan nggak apa-apa dia dikurung di penjara kalau cuma 10 tahun. Tapi kalau lebih dari 10 tahun nggak bisa. Jadi dia menarik semua pengakuannya. Tapi udah terlambat karena pengakuan Jens dan Elizabeth sangat-sangat cocok. Ceritanya terlalu nyata, sehingga pengadilan bisa menjatuhkan 2 hukuman seumur hidup di penjara. Sampai detik ini, Jens mengaku dia tidak bersalah. Dan guys, belum selesai. Faktanya, Elizabeth dan Jens sudah bebas di tahun 2019 lalu. Mereka dikasih keringanan karena ada unsur sakit mental dan bukti yang katanya kurang kuat. Umur mereka sekarang sudah hampir 60 tahun. Elizabeth dideportasi balik ke Kanada, sedangkan Jens dideportasi ke Jerman. Dan mereka berdua tidak boleh lagi masuk ke Amerika. Itulah cerita panjang kita pada video kali ini. Kalian lebih suka cerita pendek atau cerita panjang? Tulis di komentar bawah. And see you guys in the next video. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Kenapa Jens masih bersikeras dia tidak bersalah? Kalau menurut gue kayaknya udah pasti bersalah gak sih? See you guys in the next video. Lebih dan kurang gue mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kesalahan kata-kata dan penyebutan. Ingat selalu untuk stay safe, take care, and stay alive.